Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita berada di volume yang ke-68. Saya ingin memberikan tips karena sesuai dengan ada pertanyaan yang masuk, bagaimana merencanakan passive income yang baik. Passive income artinya adalah setelah nanti Anda pensiun atau setelah di umur tertentu, Anda tidak lagi bekerja, tetapi Anda tinggal menikmati saja dari hasil pekerjaan Anda selama ini. Dalam definisi itu yang kita sebut sebagai passive income. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan 3 tips sederhana bagaimana Anda merencanakan passive income yang baik. Tips yang pertama dari saya, coba Anda proyeksikan kira-kira pada waktunya nanti, katakanlah 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang, nilai passive income yang Anda inginkan itu berapa? Apakah 20 juta? Apakah 25 juta? Apakah 30 juta atau angka lain? Jadi tips yang pertama dari saya, proyeksikan nilai passive income yang Anda inginkan itu berapa. Jika nilai passive income yang Anda inginkan 20 juta, tentu cara mencapai itu juga akan berbeda dengan nilai passive income yang 30 juta atau nilai passive income yang 40 juta. Nah, katakanlah misalnya Anda menentukan nilai passive income yang Anda inginkan nanti adalah 25 juta. Nah, tips yang kedua dari saya adalah untuk mendapatkan nilai passive income yang 25 juta itu, Anda harus mempersiapkan alternatif usaha atau alternatif investasi sebesar yang hasilnya nanti tanpa Anda bekerja akan menjamin hasilnya 25 juta. Misal, ada beberapa contoh, mungkin saya berikan 3 contoh. Misalnya alternatif yang Anda pilih adalah dari mengontrakkan ruko atau mengontrakkan kos-kosan atau mengontrakkan rumah. Nah, untuk mencapai sebulan 25 juta, kalau Anda mau membuat kos-kosan misalnya, katakanlah kos-kosan ber-AC di di tengah kota, katakanlah sebulannya kontrakan itu adalah 1,5 juta, maka untuk 25 juta Anda perlu paling tidak 15 sampai 20 kamar. Nah, berarti untuk mendapatkan passive income 25 juta, kita harus membangun 15 sampai 20 kamar kos-kosan ber-AC. Atau misalnya untuk mendapatkan 25 juta sebulan, berarti setahun adalah kurang lebih 300 juta. Anda perlu membangun ruko, katakanlah 2 sampai 3 ruko yang sewanya 100 juta setahun. Berarti kalau 3 ruko berarti 300 juta setahun, sehingga dapatlah passive income 25 juta. Jadi tentukan, buat perencanaan bisnis atau investasi apa yang bisa mendorong kepada passive income senilai 25 juta itu. Antara lain tadi adalah kos-kosan, ruko, kontrakan rumah, atau mungkin tabungan deposito. Nah, ingat, kalau tabungan deposito tentu nilainya tidak banyak, katakanlah 6% setahun. Untuk mendapatkan 300 juta, 6% setahun berarti Anda paling tidak harus menabung berapa? Anda harus menabung 2 miliar. Anda harus mendepositokan 2 miliar. 2 miliar 6%, kira-kira 20 miliar. 6% berarti 600 juta setahun. Atau kalau 300 juta setahun, itu 25 juta sebulan, berarti 10 miliar. Nah, tergantung jenis investasi apa. Jadi yang kedua tips dari saya, rencanakan jenis investasi apa yang Anda lakukan. Nah, yang ketiga tips dari saya, jangan menghitung passive atau merencanakan passive income baru setahun sebelum pensiun. Minimum seminim-minimnya 5 tahun sebelum pensiun. Kalau bisa 10 tahun sudah mulai dipikirkan. Berarti 5 tahun sebelum pensiun sudah dibeli tanah untuk membangun ruko, atau sudah beli tanah untuk bangun kontrakan, atau sudah menabung untuk mendapatkan deposito katakanlah nanti 10 miliar yang akan kita depositokan. Nah, begitu Anda pensiun, Anda punya dana 10 miliar, Anda depositokan, ya sudah, tiap bulan Anda akan dapat 25 juta saja. Jadi mulailah dari minimum 5 tahun sampai katakanlah 10 tahun, mulailah membangun, merencanakan, menabung untuk objek yang tadi sudah Anda tetapkan. Apakah
kos-kosan, apakah deposito, apakah reksadana, apakah kontrakan, apakah ruko, apapun itu. Sehingga pada waktunya nanti Anda pensiun, Anda mendapatkan pasif income. Jadi sekali lagi tentukan nilainya berapa pasif income itu, kemudian rencanakan jenis investasinya seperti apa, kemudian yang ketiga mulailah membangun investasi itu minimum 5 tahun sebelum kita pensiun. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk merencanakan pasif income Anda. Ingat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan lupa subscribe, like, dan share WSJ channel ini, karena dengan demikian Anda sudah membantu untuk pembangunan sekolah gratis bagi kalangan. Salam.